Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel SSMath, channel pembelajaran yang mengedepankan proses. Dan bersama saya, Subur Santoso, kali ini kita akan membahas 3 dimensi dengan tema cara menentukan jarak titik ke bidang pada suatu limas. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dan membagikan video ini sehingga channel ini dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Tentu saja semoga dapat memberikan manfaat bagi setiap orang yang menyaksikan video ini. Sebelum kita masuk pada contoh soal dan pembahasan, kita definisikan dahulu jarak antara titik ke bidang. Jarak antara titik P ke bidang V adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik P ke bidang V dan membentuk siku-siku atau tegak lurus terhadap bidang V. Pada bidang V terdapat 2 buah garis yang bersilangan, sehingga garis-garis ini dapat kita anggap sebagai wakil bidang V. Inilah jarak terdekat yang dapat ditempuh titik P menuju bidang V atau dikenal dengan istilah postulat jarak titik ke bidang. Untuk penjelasan materi tentang jarak titik ke garis, silakan dilihat kembali pada video saya di link berikut. Dan sekarang kita masuk pada contoh soal dan pembahasan. Pada contoh soal disebutkan limas T titik ABCD beraturan dengan ABCD-nya adalah persegi. Jadi alasnya ini berbentuk persegi yang mempunyai panjang AB-nya 18 cm, AT-nya sebagai rusuk tegaknya 15 cm. Titik P berada pada garis AT. Jika PT-nya ini sepertiga dari AT, tentukan jarak titik P ke bidang TBD. Pertama kita gambar dulu limasnya atau kita buat sketsa limasnya. Nah ini ya limasnya, limas T, A, B, C, D ya. Setiap rusuknya sini sudah diketahui pada soal dengan AB-nya 18 ya, cm dan ini berbentuk alas limasnya berbentuk persegi. A ke T 15, P ke T adalah sepertiga dari AT, sama saja artinya sepertiga kalikan 15 yaitu 5 cm. Yang ditanya adalah jarak dari titik P ke bidang TBD. Untuk lebih mempermudah menentukan jarak dari titik P ke bidang TBD, kita buat dulu beberapa garis bantu. Yaitu yang pertama garis AC dan garis TB ini yang merupakan diagonal bidang dari persegi A, B, C, D. Sedangkan TO dengan O menuju pusat alas ini ya, merupakan garis tinggi. Sekarang ada bidang ini ya, bidang TBD. Ini kita arsir dulu agar kita mudah menganalisisnya. Nah, setelah kita arsir, kita bisa memperhatikan sekarang TO adalah garis yang terletak pada bidang TBD, sehingga garis TO ini dapat dianggap sebagai wakil dari bidang TBD. Sekarang kita bisa menarik garis dari titik P ke bidang TBD itu menyentuh garis TO karena garis TO sebagai wakil dari bidang TBD. Nah, garisnya kita buat, kita perjelas dengan memberikan list merah. Nah, pada list merah ini merupakan segitiga TAO dengan panjang rusuknya ya, sisinya ini ya, masing-masing adalah sudah diketahui tadi P ke T-nya 5 cm, lalu A ke T-nya berapa ini 15 cm, sedangkan A ke O adalah setengah dari AC dengan AC adalah diagonal bidang pada persegi. Seperti sudah diketahui bahwa diagonal bidang pada persegi selalu rusuk kalikan akar 2, karena AO setengahnya tinggal kita bagi 2 saja, ini menjadi 9 akar 2 cm. Selanjutnya segitiga yang sudah saya berikan list warna merah ini akan kita keluarkan dari limas dan kita analisis secara tersendiri. Nah ini setelah dikeluarkan dari limas, demikian panjang sisinya sudah diketahui masing-masing. Yang ditanyakan adalah jarak dari titik P ke P aksen. Jangan lupa P aksen ini berada pada garis TO dan garis TO berada pada bidang TBD, jadi dianggap sebagai wakil ini. Kita lihat, perhatikan sini. Kalau kita menggunakan atau menerapkan teorema Pythagoras, kita tidak menemui hasil sebab kita tidak mengetahui berapa
panjang T ke P aksen, dan P ke P aksen pun ini yang sedang ditanyakan. Ya, begitu juga kalau kita lihat segitiga ini sebenarnya kan ada dua, yaitu dengan titik himpitnya di titik T, yaitu segitiga T P ke P aksen, lalu ada segitiga lagi T A ke O aksen. Segitiga ini dianggap tidak sama atau tidak kongruen. Lalu konsep apa yang dapat kita gunakan dari analisis dua buah segitiga yang sama bentuknya tetapi berbeda ukurannya? Kita bisa menerapkan kesebangunan dua buah segitiga. Inilah yang akan kita gunakan. Nah ya, kesebangunannya yang akan kita gunakan. Baik, kita lihat. Karena konsepnya konsep kesebangunan, maka berlaku di sini perbandingan antara setiap sisi pada segitiga yang dimaksud. Kita mulai dari segitiga yang kecil, T P ke P aksen. Nah, perhatikan sini, ini segitiga yang kecil ya, dengan P ke P aksen akan kita bandingkan dengan segitiga yang besar T A O. Ingat, ini P ke P aksen harus apa? Bersesuaian dengan sisi yang lain. Ini maksudnya adalah sisi P ke P aksen itu bersesuaian dengan sisi A ke O. Kita tulis ya perbandingannya. Karena kita mulai dari segitiga yang kecil, kita pun akan mulai juga dari segitiga kecil ya selanjutnya untuk perbandingan selanjutnya, yaitu T ke P. Kenapa kita milih T ke P? Karena pada T ke P ini sudah diketahui, sedangkan yang ini belum ya. T P dibandingkan dengan segitiga yang besar ini TAO, berarti dibandingkan dengan T ke A. Nah, ini yang disebut sisi-sisi yang bersesuaian yang bisa dibandingkan ini ya. Selanjutnya tinggal kita masukkan nih setiap nilai ininya ya, ruas garisnya ini kita masukkan. AO tadi sudah ada ini 9 akar 2 ya, lalu T ke P itu 5, sedangkan T ke A 15. Kali silang ya, dihitung sendiri, ini bisa disederhanakan ya. Hasilnya menjadi 3 akar 2 cm. Dengan demikian dapat dikatakan jarak dari titik P ke P aksen itu adalah sama dengan 3 akar 2 cm, atau dengan kata lain jarak dari titik P ke bidang TBD itu sama saja dengan 3 akar 2 cm. Demikian penjelasan saya. Mohon maaf jika pada penjelasan saya banyak terdapat kata-kata atau penjelasan yang kurang berkenan. Mohon maaf sekali lagi dan telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.